baik para Bapak Uskup yang mulia, para pastor, biarawan-biarawati, hadirin sekalian yang saya muliakan, saya kasihi. Saya mengucapkan selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Baik, hari ini kita semua berkumpul di tempat ini untuk mengantar kepergian dari Monsinyur Turang, Uskup Emeritus Keuskupan Agung Kupang. Kita mengantar dia kembali ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kurang lebih 28 tahun yang lalu saya mengenal sosok Monsinyur Petrus Turang. Waktu itu saya bersama Romo Dustuka itu sebagai diakon ketika beliau ditabiskan sebagai uskup koadjutor Keuskupan Agung Kupang pada 27 Juli 1997. 2 bulan kemudian bersama Monsinyur Gregoris Montero, beliau untuk pertama kalinya menabiskan kami berempat, 2 imam projo dan 2 SPD. Ya, menabiskan kami berempat sebagai imam di pelataran Gereja Santa Maria Assumpta Kupang. Lalu sebulan kemudian 10 Oktober 1997 beliau diangkat sebagai Uskup Agung Kupang menggantikan Monsinyur Gregoris Montero yang memang sudah pass away pada waktu itu juga. Sebagaimana kesaksian banyak orang, Monsinyur Turang dikenal sebagai pribadi yang tegas dalam prinsip tetapi lembut dalam relasi. Ketegasannya merupakan wujud penghormatannya terhadap kebenaran objektif dan kelembutannya merupakan bentuk pengakuannya akan martabat orang lain. Moto episkopalnya per transit bene faciendo, dia berkeliling sambil berbuat baik, merujuk pada hidup dan karya Yesus sendiri yang diutus Bapa untuk mewartakan serta menghadirkan kerajaan Allah di dunia, dan tidak lain dari kerajaan kebenaran, kerajaan keadilan, kerajaan cinta, belas kasih, pengampunan dan perdamaian, dengan berjalan sambil berbuat baik kepada semua saja yang dijumpainya. Selama kurang lebih 27 tahun penggembalaannya sebagai Uskup Agung Kupang, Monsinyur Petrus Turang telah menghayati motonya ini dengan konsisten dan juga konsekuen. Sekalipun terkadang memang harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan teristimewa dalam hal berkomunikasi, Monsinyur Turang tetap tegar, tetap kokoh, tetap setia pada kebenaran yang diyakininya, sebagai cerminan kesaksian imannya yang tak tergoyahkan akan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan juga memberikan hidupnya, nyawanya bagi tebusan banyak orang. Cintanya yang membara sebagai seorang gembala senantiasa menghiasi seluruh ruang gerak hidupnya. Ia penuh cinta terhadap semua, terhadap para imam, biarawan, biarawati, dan umat sekalian. Bahkan umat dari golongan lain juga selalu berada dalam perhatian, dalam dekapan kasih, dalam penghayatan hidupnya yang penuh damai dan cinta. Bersama si pemilik kebenaran sejati, Monsinyur Petrus Turang,
telah sukses menabur kesetiaan yang kini terus berkembang dan akan terus menghasilkan buah-buah berlimpah dalam hidup dan diri kaum beriman, khususnya di wilayah Keuskupan Agung Kupang. Di balik moto per transit Bene Faciendo ini tersirat juga kesadaran eksistensial Monsinyur Petrus Turang tentang hakikat keberadaannya sebagai homo viator, musafir, pengembara, pesiara yang selalu berada dalam perjalanan menuju suatu tujuan, menuju suatu makna hidup kebenaran sejati, yakni Tuhan sendiri. Kesadaran inilah yang senantiasa mewarnai seluruh corak dan gaya hidupnya, yang lepas bebas terhadap segala hal ikhwal yang fana. Ia tidak ingin membelenggu dirinya dalam ruang dan tempat tertentu. Coba lagi, ia berjalan dan terus berjalan. Sebagai pesiara pengharapan, beliau pun sadar bahwa seluruh usaha, karya dan perjalanan hidupnya di dunia ini bersifat sementara belaka, dan harapan utamanya terletak pada janji surga. Perspektif inilah yang mendorongnya untuk hidup dengan tujuan, dengan keberanian, dengan sukacita, meskipun sering menghadapi tantangan, kesulitan. Ia tetap fokus pada Kristus yang telah bangkit, satu-satunya sumber harapan, dan mempercayai janjinya tentang hidup kekal. Tidak heran ketika membawakan kata sambutan pada saat pentabisan episkopalku pada tanggal 9 Mei tahun lalu, beliau dengan lantang berkata, per transit bene faciendo ini telah pass away. Segala karya pelayanannya, kasihnya di dunia telah usai. Ia telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara imannya. Karena itu pada kesempatan ini saya mengucapkan pertama selamat jalan Monsinyur Petrus Turang, uskup, imam, nabi, dan gembala baik. Doakan kami semua yang masih bersiarah di dunia ini agar terus berjalan sebagai pesiara-pesiara pengharapan, sambil menaburkan benih-benih kasih dan kebaikan kepada semua orang yang kami jumpai dan layani. Terima kasih berlimpah untuk segala jasa, kebaikan, pengorbanan, dan kasih-Mu kepada kami semua, teristimewa umat masyarakat di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini. Terima kasih juga kepada segenap keluarga, baik keluarga inti, keluarga besar dari Monsinyur Turang, juga seluruh umat Keuskupan Manado yang telah memberikan putranya yang terbaik untuk menjadi gembala selama kurang lebih 27 tahun di Keuskupan Agung Kupang, juga yang pada saat-saat terakhir ketika beliau pensiun telah dengan rela menerima ia untuk tinggal sementara. Saya yakin itu memang dia tinggal sementara saja di sana. Terima kasih untuk perhatian ketika dia juga mulai sakit dan dirawat di Manado selama beberapa waktu. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga Ibu Lucia, Ibu Melinda, dan teman-teman donatur yang senantiasa setia juga mendampingi, mendukung, dan memperhatikan Monsinyur Turang sejak dari uskup sampai dengan saat terakhir.
Terima kasih juga kepada para uskup yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia yang juga senantiasa membangun kolegialitas dengan beliau selagi beliau masih aktif sampai pada saat-saat terakhir ketika dia emeritus dan juga sakit. Para uskup yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia senantiasa mendoakan dia, memberikan perhatian, mengunjungi beliau. Itu adalah kekuatan besar bagi dia. Terima kasih juga untuk Bapak Kardinal dan umat Keuskupan Agung Jakarta yang pada saat beliau menghembuskan nafas terakhir pada tanggal 4 April kemarin dengan spontan, dengan tulus bersedia untuk menerima dia untuk disemayamkan selama kurang lebih 1 malam di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih juga untuk Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, yang juga pada tanggal 4 April kemarin sempat juga melayat mengunjungi jenazah beliau ketika beliau disemayamkan di Gereja Katedral Jakarta. Beliau mengunjungi almarhum, ya tentu pertama-tama karena memiliki hubungan keluarga dengan almarhum, tetapi juga karena jasa-jasa dari Monsinyur Petrus Turang yang telah disumbangkannya kepada pemerintah Republik Indonesia. Istimewa ketika ia diangkat dan dipercayakan oleh Presiden SBY untuk menjadi anggota Komisi Kebenaran dan Perdamaian antara Indonesia dan Timor Leste pada tahun 2005. Jadi beliau memang berjasa, bukan hanya dalam gereja tetapi juga di dalam dunia pemerintah. Terima kasih untuk semua petugas medis, para dokter, baik di Manado, juga khususnya di Jakarta, di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta, yang memang pada saat-saat terakhir secara sangat intensif memberikan perhatian, perawatan, pengobatan semaksimal mungkin kepada beliau sampai beliau menghembuskan nafas terakhir. Terima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Gubernur bersama seluruh jajarannya, DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Wali Kota Kupang dan seluruh jajarannya, juga DPRD Kota, Bapak Bupati dan baik yang ada di wilayah Keuskupan Agung Kupang juga di dalam Provinsi NTT ini, atas segala dukungan kerjasama dengan beliau selama masih hidup, juga sampai pada saat terakhir ketika dia datang ke sini. Luar biasa, dalam waktu yang singkat, tetapi acara penyambutan mulai dari bandara sampai ke katedral berjalan begitu rapi. Juga terima kasih tentu untuk Bapak Kapolda bersama seluruh jajarannya, juga Bapak Danrem 161 Widya Sakti Kupang yang telah menjaga keamanan sedemikian bagus sehingga prosesi penerimaan jenazah mulai dari pada tanggal 4 itu, mulai dari bandara sampai ke Gereja Katedral ini semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Terima kasih untuk para pastor paroki bersama seluruh umat paroki Sekeuskupan Agung Kupang
atas partisipasi dan kerjasama yang luar biasa besar, yang dalam waktu yang singkat saya begitu turun dari pesawat tanggal 4 pagi, jam 6.20 saya langsung WA grup ke para Romo memberitahukan kondisi terakhir Monsinyur Turang yang sudah sangat kritis dan rupanya tidak punya harapan lagi. Dan dalam waktu yang begitu cepat mereka menggerakkan seluruh umat di wilayah Keuskupan Agung Kupang ini untuk siap menerima kedatangan Monsinyur Petrus Turang yang sangat mereka cintai. Terima kasih untuk semuanya itu. Dan pada akhirnya kita semua dengan rela melepaskan kepergian dari sang gembala kita, uskup kita, Monsinyur Petrus Turang, kembali ke pangkuan Allah dengan harapan kiranya Allah yang Maha Rahim menganugerahinya kehidupan abadi bersama Dia dan para kudus dalam kerajaan surga, dan semoga beliau senantiasa hadir, tetap dan terus hadir dalam wujud rohnya untuk mendoakan dan juga memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk melanjutkan semua karya yang telah dirintisnya selama ini, sehingga apa yang menjadi harapan beliau dan menjadi harapan kita bersama ke depan boleh terwujud. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.